Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Art Truk Demir. Masih dengan saya Ria. Buat yang baru, selamat datang juga di channel ini. Jadi channel ini biasanya tentang daily vlog saya, tentang Turki, dan juga informasi menarik tentang Turki. Tapi kebetulan belakangan ini emang agak meleset topiknya. Jadi karena saya baru aja lahiran, jadi sekitar 1,5 bulan yang lalu saya lahiran. Jadi topik saya nggak jauh-jauh dari lahiran dan bayi. Karena kegiatan kita mostly semuanya berkaitan dengan si bayi, dan juga karena lagi lockdown Turki. Jadi Turki itu sekarang tuh lockdown juga, tapi cuma 2 hari aja pas weekend, jadi Sabtu sama Minggu. Jadi hari lainnya nggak, ya karantina sendiri lah ya. Jadi kebetulan juga si baby lagi tidur, jadi saya bisa buat vlog juga sekarang. Bisa karena saya tergantung banget sama si baby. Kalau dia lagi bangun ya agak susah untuk buat vlog. Anyway, jadi vlog kali ini saya mau share tentang breastfeeding atau mengasi, tentang ASI, gimana saya pengalaman saya awal-awal yang cukup bikin trauma menurut saya. Mungkin di luaran sana banyak kalian bisa nemuin kayak betapa itu ASI itu bagus, gimana mereka bener bisa kasih ASI. Se-ASI itu kayak gampang banget ya kasih ASI ke anak, kasih nyusuin ke anak, maksudnya nyusuin ke anak tuh kayak wow banget. Terus udah gitu informasi gimana cara bisa dapet ASI yang banyak melimpah gitu, pasti banyak banget info seperti itu. Tapi tentang gimana strugglingnya seorang ibu baru untuk breastfeeding atau ASI itu, nyusuin itu, ternyata informasinya menurut saya kurang banyak diomongin gitu loh. Jadi saya tuh sempat mikirnya tuh kayak bakalan natural banget nih kita nih kalau misalkan breastfeeding, nggak perlu terlalu dipikirin. Dan jujur oleh sebab itu saya juga pas hamil saya ya udah, maksudnya ntar aja dipikirinnya pas udah anaknya keluar, kita lihat bagaimana reaksi gimana. Saya nggak terlalu cari tahu tentang breastfeeding karena saya kiranya bakal senatural itu, ternyata tidak. Jadi saya sudah tahu sih kalau misalkan ASI itu kita harus nyusuin ke ETN itu harus tiap 2 jam sekali. Waktu di rumah sakit pun, waktu kita stay di rumah sakit pun, si bidannya itu pun udah sering mengingatkan gitu loh. Tapi saya nggak terlalu nganggap itu sebagai serius. Dan mungkin juga karena saya juga udah capek dengan lahiran. Dan juga dari pas hamil itu saya benar-benar tidurnya tuh sepuas-puasnya saya tidur gitu, bisa kayak 8 jam, 10 jam, 12 jam bahkan kadang kalau saya lagi kayak tepar banget. Terus tiba-tiba dalam sehari tiba-tiba anak lahiran juga capek, tiba-tiba saya harus bangun tiap 2 jam gitu. Kayak pas hari pertama itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh saya masih nggak bisa accept itu gitu, nggak bisa menerima kalau saya nggak bisa tidur panjang. Jadi bukannya masalah begadang yang saya masalah lain, tapi saya nggak bisa tidur panjangnya itu yang menurut saya sangat problematik buat menyusui. Jadi karena kayak masih denial kalau saya nggak bisa tidur panjang dan harus tiap 2 jam nyusuin itu, oleh sebab itu saya itu awal-awal masih susah gitu untuk ngebiasain itu. Jadi kalau misalkan kayak waktu kita di rumah sakit pun, itu susternya yang harus ngingetin, harus datang ke kamar saya ngetok buat cek saya kasih nyusuin atau enggak gitu loh. Kalau enggak didatengin, saya nggak akan bangun untuk nyusuin itu. Saya nggak pasang alarm pun kayak nggak kebangun waktu itu. Anyway, dan kebetulan anak saya pun si Atila ini tidurnya lumayan oke gitu. Jadi kayak misalkan dia itu bisa tidur kayak 4 jaman, 3 jaman. Jadi ya saya pikir kenapa saya harus bangunin kalau misalkan dia lagi tidur gitu. Saya mikirnya nyusuin itu tujuannya buat anak tidur kan. Jadi kenapa saya harus bangunin si anak gitu. Lalu yang kedua itu adalah teknik menyusui saya itu salah. Maksudnya bukan salah sih, saya nggak tahu yang mana yang benar. Udah dibilangin cuma tapi tetap aja somehow itu lecet dan bahkan sampai terkikis kawan-kawannya, putingnya itu terkikis gitu. Jadi entah emang sayanya yang salah atau emang itu the normal way. Dan hampir semua teman-teman saya yang saya tanyain itu pada bilang ya pasti melalui proses lecet-lecet gitu loh. Lecet somehow lama-lama ya jadi kebal sih sebenarnya. Cuma itu yang proses awal lecetnya itu bikin saya traumatis banget gitu loh. Jadi sempet saya karena udah takut untuk nyusuin anak gitu, jadi tiap kali mau nyusuin saya kepikiran, aduh
ini bakal sakit banget nih, aduh gimana ya, sempat menghindar banget buat menyusuin sebenarnya. Jadi saya, yang harusnya saya nyusuin, saya nggak nyusuin, itu banyak kayak yang hal momen seperti itu. Jadi kebanyakan kan yang kayak orang banyak ngomongin itu, gimana kalau ASI-nya itu kurang, ASI-nya itu nggak keluar, itu bagaimana harus ditangani. Tapi saya merasa tidak ada yang ngomongin tentang bagaimana kalau ASI itu keluar, maksudnya keluar itu maksudnya ada diproduksi tapi nggak bisa keluar. Nah, itu yang saya alami. Jadi ASI saya tuh keluar dan cukup banyak sih kayaknya, tapi saya tidak keluarin ke anak saya. Jadi susunya itu nempel, akibatnya payudara saya jadinya kenceng. Jadi dia mampet gitu di payudaranya. Itu sakitnya minta ampun, udah kayak batu gitu loh payudara saya, dua-duanya ini kayak udah batu banget. Jadi putingnya itu udah lecet, pidinya juga kenceng gitu kan. Wah, itu saya udah kayak tiap kali mau nyusun tuh saya tegang ininya loh, tegang pundak saya itu tegang. Saya selalu begini jadinya kalau tiap kali mulai nyatain, karena sampai gemeter saya, beneran sampai nangis karena sakit banget. Bayangin, jadi dia mampet jadinya ke batu, terus putingnya juga lecet, kayak tidak gitu. Jadi ada suatu saat nih, suami itu saking baiknya naifnya sebenarnya, karena dia kasihan sama saya, dia biarin saya tidur selama 6 jam. Jadi kalian tahu kan ya, kalau misalkan busui yang lain tahu kan ya, 6 jam, 2 jam aja, 3 jam aja dibiarin udah kayak apa payudaranya kan. Ini 6 jam dibiarin tuh payudaranya tuh yang mengkeras banget, itu udah kayak kesakut-sakut, udah mapet kemana-mana kayaknya tuh. Jadi itu ada kalanya seperti itu. Jadi kalau namanya buat busui, jangan harap bisa tidur panjang ya. Saya nggak tahu sih ntar seterusnya akan bagaimana. Cuma untuk awal-awal nih nggak akan bisa untuk tidur panjang, pasti kepotong tidurnya. Jadi buat bumil, dinikmatin aja tidurnya panjang, tidur panjang, karena nanti kalau udah jadi busui naik level itu tidurnya kepotong-potong udah pasti. Jadi breastfeeding tuh kayak super salah gitu loh. Jadi kamu nggak mau nyusuin, tapi kamu harus nyusuin, harus keluarin, karena dia udah produksi kan, jadi harus dikeluarin, mau nggak mau harus dikeluarin. Saya sempet sampai tahap dimana saya sampai demam, dia tuh sampai membengkak, panas, sampai merah. Saya sempet tuh demam itu beberapa hari, 38,5 derajat, dan sampai saya kemarin tuh sampai 39 lebih derajat. Jadi pas waktu 39 tuh saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya udah lemes aja. Saya pikir saya sakit apa gitu ya. Udah sampai suami tuh mau bawa saya ke emergency, tapi karena masalah corona ini kan serem juga ya ke rumah sakit gitu. Sebisa mungkin nggak ke rumah sakit kalau nggak dibutuhkan gitu. Anyway, akhirnya saya konsul juga tuh ke dokter obgyn saya. Dokter saya meyakinkan itu adalah susu di payudara saya yang nggak bisa keluar, bikin infeksi. Ya udah deh, akhirnya saya cobain, sakit-sakit saya harus netain anak saya. Terus juga suami juga bantu pijat, bahkan sampai mertua saya itu ikut turun tangan untuk pijitin supaya dia itu melembek, karena itu benar kerasnya. Saya sampai intinya kalau semua orang tuh bilang masalah seperti ini, yang harus kamu lakukan cuma nyusuin, harus bikin anaknya nyedot susunya, that is the only way. Sama semua orang bilang katanya dipijat di shower panas. Itu saya udah coba berkali-kali tiap hari gitu, nggak mempan. Mungkin mempan kali ya, cuma efeknya tuh nggak langsung. Jadinya harus kayak sabar, sakit berhari-hari untuk keluarin si susunya itu yang mampet. Sebenarnya mungkin bisa dicegah kali ya dengan, kalau misalnya nggak mau ngasih ASI, mungkin bisa dicegah dengan pompa. Tapi sayangnya juga saya ketika itu nggak ada informasi tentang pompa. Jadi saya mikirnya pompa itu nggak terlalu berguna lah, karena kan saya ibu rumah tangga, saya akan selalu ada di sebelah anak saya gitu. Kenapa saya harus butuh pompa? Ternyata pompa itu nggak cuma buat ibu-ibu pekerja doang ya. Jadi buat ibu-ibu di rumah, kalau misalkan kayak kasusnya seperti saya yang nggak bisa nyusuin langsung, masih belajar, itu perlu banget ternyata kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kalian seperti itu, siapkan pompa. Kalau udah tahu kenceng, langsung dipompa. Itu membantu banget supaya mencegah dia nggak mampet di payudara susunya. Jadi itu dia yang bikin saya agak traumatik dengan si menyusui.
kenapa kok bisa sesakit itu gitu. Saya pengen berhenti aja dari susu gitu. Lalu juga karena anak saya itu sempat sakit kuning, bilirubinnya sempat tinggi. Jadi ada videonya juga di sini kalau mau tonton. Anak saya terpaksa harus dicampur sufor karena tidak mencukupi. Istilahnya nggak mencukupi, ada asinya cuma nggak bisa tersalurkan dengan baik ke anak saya karena masalah yang tadi kayak lecet, saya nggak menghindar dari menyusui. Jadinya asinya kurang, jadi anak saya nggak dapat nutrisi dengan baik. Saya dan suami itu terbiasa dengan kasih sufor gitu. Sufor itu somehow enak loh kalau bisa pakai sufor, jujur ya. Saya pakai sufor itu enak banget. Jadi misalkan saya iri banget dengan suami yang tinggal ngasih sufor itu, tinggal dikasih air panas, gini-gini, minum, bayinya max itu 15 menit bayi saya udah habis semua sufor yang di botol itu udah bisa dihabisin susunya. Tapi kalau misalkan saya ngasih ASI langsung itu minimal itu 40 menit, minimal 40 menit. 1 jam untuk buat dia tidur. Itu pun belum tentu dia tidur juga. Sedangkan kalau sufor 15 menit ngedot, biasanya kalau udah kenyang ya udah langsung tepar tidur. Tapi ini saya karena saya harus ASI, itu ya lebih takes time gitu. Kadang saya udah capek bangun 2 jam sekali, tiap kali ingin dia 1 jam. Udah gitu kalau misalkan bayinya belum abisin susunya dengan baik, saya harus pompa. Pompa itu minimal 10-20 menitan. Jadi kayak udah capek banget energi saya. Jadi karena itu saya sempet kayak apa saya berhenti aja ya ngasih ASI gitu, karena saya capek banget. Tapi again, mau berhenti pun gak semudah itu berhenti kan ya. Seperti yang saya udah dijelasin sebelumnya, kalau berhenti pun tuh ada proses dimana dia akan mampet. Mampet itu justru lebih gak enak lagi. Jadi akhirnya saya kayak oke, ini kayak mau berhenti pun gak bisa berhenti semudah itu ya kalau misalkan breastfeeding. Jadinya mau gak mau saya continue buat breastfeeding dia, karena saya juga gak mau payudara saya sakit juga kan. Sebentar ya, anaknya udah bangun, jadinya kepotong dulu. Hai Atila, mau lihat nggak? Atila jam. Oke, kita nete dulu ya. Oke, yuk. Iya, Atila lapar ya. Oh, Atila lapar banget ya. Oke, bayinya sudah disusuin, sudah diganti semuanya, popok segala udah diambil bapaknya. Jadi sekarang bisa lanjut lagi ngevlog. Jadi saya setiap kali ngevlog sekarang kayak gini harus pinter-pinter, harus kepotong-potong. Kalau misalkan bayinya udah mau bangun, saya harus ladenin dia dulu. Dia yang pertama, prioritas. Oke, lanjut. Jadi sufor, jadi emang kita campur dengan sufor awalnya, tapi lama-kelamaan kita agak susah tuh buat berhenti sufornya. Susahnya bukannya kenapa, jadinya tadi saya udah bilang kan ya, pertama tuh kayak sufor tuh gampang banget, terus gitu gak bisa buat saya istirahat juga. Jadi baby gak usah tiap kali mau nyusu, gak usah harus netek gitu. Jadi bisa langsung dikasih sufor sama suami. Dan alasan utama yang kenapa kita gak bisa berhenti dari sufor adalah karena saya masih belum percaya dengan kualitas dan kuantitas dari ASI saya. Karena saya kasih susuin udah lama, kayaknya udah keluar juga, tapi si bayi ini kayak nggak kenyang gitu loh, minta terus. Makanya saya sama suami mikir, ya udah deh kita kasih si susu formula, karena takutnya kualitas ASI saya nggak bagus gitu, nggak bisa memenuhi dia, nggak bisa mengenyangkan dia. Awalnya saya pikirnya begitu. Dan juga bayi saya ketika payudara saya mampet itu, dia kayaknya harus ekstra keras buat ngenyot gitu, buat menyusu. Jadi saya mikirnya tenaga yang dikeluarkan dia itu nggak sebanding dengan apa susu yang didapetin dari dia ngenyot gitu. Saya sempat kayak gitu, jadi makanya saya sempat kayak nyerah terus dengan sufor gitu. Akhirnya saya mikirnya kayak saya nggak masalah sih mau dikasih sufor atau dikasih ASI, yang penting anak saya minum dapat nutrisi yang benar. Tapi ini ternyata emang salah ya kawan-kawan. Ternyata kalau bayi itu nangis tuh nggak cuma karena dia pengen nyusu aja sebenarnya gitu loh, bisa dari gas juga, terus juga bisa dari emang dia cuma pengen nempel aja gitu, pengen aja ngenyot aja gitu loh. Jadi saya sempat salah di situ awalnya, sempat kayak kita mikirnya dia lapar, mikirnya kualitas ASI saya nggak bagus, jadi kita kasih dia terus formula, akhirnya perutnya kembung banget kayak bengkak gitu. Tapi sih syukurnya sekarang karena kita udah 100% ASI, kayak gitu udah nggak ada lagi. Jadi poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya itu yang membuat saya
memilih Sufor dibandingkan ASI. Tapi akhirnya kita juga stop si Sufor, udah nggak kasih Sufor lagi karena dokter anaknya pas cek ini Atila perkembangan kilogramnya beratnya udah mencukupi, jadinya nggak perlu lagi dikasih disupport dengan Sufor. Sufor itu hanya untuk support kalau misalkan ASI-nya kalau berat badan bayi itu nggak memenuhi yang standar. Jadi mau nggak mau saya mulai full ASI. Awalnya gimana itu juga lumayan saya sempat kayak oke, full ASI ini harus bagaimana gitu, sempat deg-degan juga. Tapi syukurnya sampai saat ini masih berjalan dengan lancar, saya bisa kasih ASI. Ini udah hari ke-11 saya kasih ASI, full ASI. Sebelumnya kita masih curi-curi kasih Sufor. Untuk vlog gimana akhirnya saya bisa jadi full ASI, gimana ngapain aja supaya mencukupi dan supaya lebih pede, nanti saya juga akan sharing mungkin di video berikutnya, karena kalau di sini semua nanti kelamaan kepanjangan. Terima kasih semua buat yang nonton dan semoga menjadi bahan informasi baru buat kalian, terutama buat ibu-ibu hamil yang sekarang lagi hamil dan akan menyusui, atau mungkin yang lagi sekarang menyusui dan struggling buat menyusui. You are not alone. Lagi-lagi saya bilang kamu nggak sendirian. Saya pun mengalami yang kayak begitu, yang pahit-pahitnya itu, buruk-buruknya itu ada juga gitu. Nggak seindah yang di Instagram atau yang di iklan itu ASI the best. Iya, ASI the best tahu. Cuma kan prosesnya gimana untuk ngasihnya itu nggak, orang jarang ada yang ngomong gitu loh. Betapa itu kayak bisa menyakitkan dan sangat traumatis itu juga jarang ada yang ngomong menurut. Jadi buat pejuang ASI lainnya, semangat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.